Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi selanjutnya adalah analisis regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana ini nanti kita juga akan membahas tentang bagaimana menguji hipotesis yang diajukan. Apa itu regresi linier sederhana? Regresi linier sederhana ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel bebas independen terhadap variabel terikat. Kata kuncinya adalah pengaruh variabel bebas dan variabel terikat, variabel independen dan variabel dependen. Persamaan yang kita gunakan adalah Y sama dengan A plus BX, di mana Y-nya itu adalah variabel dependen, X-nya adalah variabel independen, A-nya adalah konstanta, B-nya koefisien regresi. Kita contohkan model persamaan konsumsi, C sama dengan A plus BY. Artinya konsumsi ini dipengaruhi oleh Y, dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Jadi arahnya adalah pendapatan mempengaruhi konsumsi, bukan sebaliknya. Sehingga disebut pendapatan disebut variabel independen dan konsumsi disebut variabel dependen. Untuk langkah mendapatkan nilai A dalam sebuah persamaan ini, nilai A dan B, maka dibuat persamaan ini Y sama dengan A plus B. Untuk mendapatkan nilai A dan B-nya, konstanta dan koefisien regresinya, itu pakai rumus ini. A sama dengan sigma Y bla bla bla, B-nya juga N itu jumlah data kali sigma X dan Y. Yang besar ini, sigma Y besar, X2 besar, XY besar itu adalah berdasarkan data mentah dari lapangan. Sedangkan untuk yang kecil, ini harus diolah dulu, sigma XY kecil atau sigma X2 kecil, itu melihatnya dari persamaan ini. Jika sigma X kuadrat sama dengan sigma X kuadrat besar, dari besar ini kali kalau dikurangi kurung buka sigma X dikuadratkan dibagi N. Selanjutnya ini untuk bahan melakukan uji ini, nanti kita akan mencari ini, tujuan akhirnya adalah ini, mencari SB. Untuk mencari SB dibutuhkan SXY. Untuk mendapatkan SXY itu dari ini akar sigma Y kuadrat besar, ini yang besar. Kalau pakai yang kecil adalah yang pakai ini. Di mana K itu adalah jumlah variabel. Kalau dua regresi sederhana berarti X dan Y. Jadi yang perlu dicari adalah SB-nya. Nanti untuk menguji hipotesis pakai SB. B-nya sudah diketahui tadi. Untuk mendapatkan SB mencari SXY. Saya lanjutkan. Nih, untuk menguji hipotesis seperti yang sudah saya sampaikan, itu pertama adalah uji T untuk uji parsial, menguji tingkat signifikan dari pengaruh independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji dilaksanakan dengan langkah membandingkan T hitung dengan T tabel. Untuk T hitung, nah ini Anda perhatikan, ada B, ada SB. Nah, B tadi koefisien regresinya, SB-nya yang kita ada rumus yang sudah disediakan tadi. Nilai T hitung dapat dilihat dari tabel distribusi T. Oleh sebab itu, masing-masing mahasiswa harus punya tabel distribusi T dengan menentukan degree of freedom adalah N-K. N itu jumlah datanya, K itu adalah jumlah variabel X dan Y. Dengan menilai alfa tingkat signifikan. Jika arahnya satu arah, maka digunakan langsung alfa. Tapi kalau arahnya dua arah, setengah alfa. Ini yang perlu. Kalau ujinya satu arah, maka ini langsung alfanya berapa, misalnya 5%. Tapi kalau ujinya dua arah, setengah alfa menjadi 2,5%. Terus ada uji F, uji serempak, menguji tingkat signifikan dari pengaruh variabel independen secara serempak terhadap variabel dependen. Cuma masalahnya karena kita menggunakan analisis regresi sederhana, uji serempak ini nggak akan begitu kelihatan. Kalau nanti kita gunakan uji berganda, uji T-nya parsial, X1 diuji
sendiri terhadap Y, X2 diuji sendiri terhadap Y. Tapi kalau serempak X1 dan X1 dan X2 terhadap Y itu untuk uji F. Rumusnya ini, ingat ini pakai kecil. Pakai sigma X kuadrat kecil dan ini ada SY tadi. Nilai F adalah menentukan degree of freedom dengan nilai alpha. Degree of freedomnya K-1 untuk horizontal. Nanti tabelnya ada horizontal. Dan yang vertikalnya adalah N-K. K adalah jumlah variabel. Sekali lagi ditambah kita harus punya tabel F. Untuk R kuadrat, koefisien determinasi untuk menentukan seberapa besar variasi variabel independen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Misalnya, R kuadratnya ketemu 85%, maka berarti sumbangan variabel independen X terhadap naik turunnya variabel dependen sebesar 85. Sedangkan sisanya 100 dikurangi 85, yaitu 15%, sumbangan variabel lain yang tidak dimasukkan model. Untuk mendapatkan nilai R kuadrat, kita sudah punya nilai korelasi. Ini korelasi, maka tinggal mengkuadratkan. Ini jadi rumus R kuadrat itu adalah yang ini. Oke, lanjut. Ini contohnya. Contoh kasusnya, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh tinggi badan terhadap berat badan. Dari sini aja kita sudah melihat bahwa pengaruh, ini pakai regresi, tinggi badan terhadap berat badan. Maka tinggi badan itu X-nya, sedangkan berat badan adalah Y-nya. Untuk kebutuhan penelitian dilakukan sampel secara acak 10 orang yang diteliti, hasilnya ini. Respondennya 10, tinggi badannya ini. Nah, berat badannya ini, tinggi badannya ini. Tinggi badan ini yang X, ini yang Y. Berdasarkan data tersebut, hitunglah nilai A dan B untuk persamaan regresi linear sederhana. Jika hipotesis penelitian menyatakan tinggi badan berpengaruh terhadap berat badan, maka harus diuji, uji T sama uji F, yakinnya 95%, yakinnya 9%, berarti alfanya 5%. 5%. Nilai R dan koefisien determinasi. Bagaimana langkahnya? Langkah pertama adalah kita mencari ini. Ini yang pertama. N ada data tadi Y, X, maka ditambah Y kuadrat, X kuadrat, XY. Ini adalah yang besar. X besar, Y besar. Setelah ini kita hitung, kita jumlahkan, kita lari kedua, persamaannya ini pakai besar. Ini adalah pakai besar sini. Data-data di sini. Ya. A-nya ini pakai Y bar itu rata-rata A, rata-rata Y, X bar itu rata-rata X. Artinya Y bar ini di sini Y-nya berapa? 639 dibagi 10. Nah, ketemu. 639 dibagi 10 maka 63,9. Oke, gitu. Sedangkan untuk mencari yang kecil, nah baru setelah yang kecil ini mencarinya adalah contohnya ini sigma X kecil kuadrat, ini mencarinya dari masukan ini, dimasukkan ke sini. Ya, datanya dari sini. Ini ditarik ke sini. Baru ketemu yang kecil-kecil. Untuk mencari standar error, ya kita butuh SB, langkahnya tadi dicari SXY dulu, ini pakai yang kecil, terus baru ketemu SB-nya ini. Yang dibutuhkan B untuk menguji nanti ada B-nya, A-nya ini. Habis itu setelah data ini sudah selesai, maka yang dilakukan adalah melakukan uji parsial. Persamaan regresi linear sederhananya adalah dari data ini Y sama dengan A-nya min 73,72041 ditambah, ini karena positif, ditambah 0,819657X. Ya, persamaannya menjadi ini. Y sama dengan min 73,72041 ditambah 0,819655X. Kalau dari persamaan ini, ya,
bisa diketahui bahwa tinggi badan mempengaruhi berat badan. Tapi harus dibuktikan. Hipotesis penelitiannya adalah tinggi badan berpengaruh terhadap berat badan. Kalimat di sini adalah kalimat berpengaruh. Berpengaruh bisa positif, bisa negatif. Maka ketika ini berpengaruh, hipotesis statistiknya adalah H0, B sama dengan 0, dan HA-nya tidak sama dengan, karena kalimat di sini adalah berpengaruh, belum jelas positif negatif, maka ujinya dua arah. Kalau ini berpengaruh positif, itu berarti satu arah. Berpengaruh negatif, satu arah negatif. Berpengaruh positif, satu arah positif. Kalau ini sudah berpengaruh ujinya dua arah, maka ini dibagi dua. Alfanya dibagi dua. Daerah penolakan H0 2,5%, daerah penolakan H0 2,5%. Yang ini 95%. Karena dibagi dua, ya, dibagi dua. Kalimat berpengaruh ini bagi dua. Ini kiri kanan bagi dua. Hasilnya 2,3, tabel 2,306 di sini positif, yang ini negatif. Setelah itu gambar namanya gambar daerah penerimaan dan penolakan. Setelah itu kita nyari nilai T hitung B dibagi SB. B-nya adalah 0,819657. SB-nya tadi sudah dihitung 0,055255673. Ketemu T hitungnya 14,835. Habis itu apa? Dibandingkan. Dibandingkan adalah T hitung ternyata lebih besar dengan T tabel. 14,834 lebih besar dari 2,306. Maka hasilnya ini. Angka T hitung 14,834 berada di daerah penolakan H0. Maka kesimpulannya H0 ditolak, HA diterima, atau hipotesis penelitian diterima. Jadi yang ini, kesimpulan ini larinya ke sini. Ini salah. Yang benar adalah ini. Ya, yang benar adalah ini. Artinya bahwa tinggi badan berpengaruh terhadap berat badan. Karena hipotesis penelitiannya mengatakan berpengaruh. Berpengaruh itu masuk ke HA. Itu untuk uji parsial. Sedangkan selanjutnya uji F-test, R kuadrat, dan R dan R kuadrat. F hitungnya adalah ini. Yang kecil-kecil Anda masukkan. Ya, ketemu 220,0361. Nilai F tabelnya, DF-nya K-1, jumlah variabelnya 2 dikurangi 1. N-K, ya, mendatarnya N-K, nah, berarti 1 dengan 8. Mendatarnya 1, turunnya adalah 8. Alfanya 5%, ketemu 5, 3, 2. Terus dibandingkan. Karena F hitung lebih besar dari F tabel, ini, maka H0 ditolak, HA diterima, hipotesisnya penelitian diterima. Artinya tinggi badan berpengaruh terhadap berat badan. Terus kita masuk ke R, nilai koefisien korelasi dan determinasi. Kita cari R-nya dulu. Ini pakai yang kecil. Ingat, ini pakai yang kecil. Pakai kecil, ketemu R-nya korelasinya 0,982. R kuadratnya bagaimana? Tinggal dikuadratkan. R kuadrat adalah 0,982 kuadrat sama dengan 0,964. Maksudnya apa? Nilai koefisien korelasi sebesar 98,2%. Ini kalau dibuat persen. Ini kalau dibuat persen kan geser 1, 2. Berarti menjadi 98, nih, 98,2%. Artinya apa? Bahwa antara tinggi badan dengan berat badan mempunyai hubungan, karena korelasi hubungan yang kuat. Kuat itu mengapa? Kuat itu karena mendekati 100. Jadi hubungan tinggi badan dan berat badan itu hubungannya erat dan bersifatnya positif. Kalau tinggi badannya naik, berat badannya juga naik dan sebagainya. Kok dikatakan kuat apa? Karena nilainya 98,2% mendekati 100%. Sedangkan R kuadrat, koefisien determinasi sebesar 96,4, itu memberikan kejelasan bahwa sumbangan variabel independen tinggi badan terhadap naik turunnya variabel dependen berat badan sebesar 96,4%. Itu dari ini.
sedangkan sisanya dikurang 100 dikurangi 96,4 berarti 3,6 merupakan sumbangan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Sekali lagi, kata kuncinya satu, dibedakan antara sigma X besar dengan sigma X kecil. Itu harus dibedakan. Karena nanti ketika masuk regresi berganda itu akan sangat beda sekali. Dan yang kedua, harus memahami variabel independen dan variabel dependen. Baik, itu teorinya. Untuk latihan soalnya, ini latihan soalnya. Diketahui pendapatan per kapita dan konsumsi rumah tangga. Nah, pendapatan per kapita ini, maka pendapatan per kapitanya X-nya ini, X itu independen, ini independen, yang konsumsi per kapita dependen. Pendapatan per kapita mempengaruhi konsumsi per kapita. Ini independen, yang ini dependen. Langkahnya seperti tadi. Tinggal saudara latihan, semoga aja bisa diselesaikan dengan baik. Semoga yang saya sampaikan singkat ini mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.